ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwani fillah, ya rahimakumullah, hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami, santri-santri dan jamaah Sabarikul Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan majlis tasawuf kitab Minhajul Abidin, yaitu majlis yang kedua. Kitab Minhajul Abidin ini karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang akan menuntun kita untuk memperbaiki ibadah dan memperbaiki hati kita. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fiddin. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa husan ila Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabih Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Minhajul Abidin itu metode atau jalan orang-orang yang al-abidin, orang-orang yang beribadah, ila jannati rabbil alamin, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Kita kemarin mukadimah sampai di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata khuffat bil makarih wa innan nara khuffat bis syahwat. Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Hal-hal yang dibenci. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Maksudnya gimana? Orang ini kalau nak menuju ke surga ya harus susah, harus usaha menghindari hal-hal yang enak di syahwat, tapi harus ditinggalkan. Maksiat enak, tapi dikatakan jannah atau surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi atau dibenci oleh hawa nafsu. Oleh nafsu. Nafsu ini sukanya yang enak-enak, yang santai-santai, yang nikmat-nikmat. Sedangkan neraka balikannya, wa inan nara khufat bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat yang enak-enak tok.
Apa tak enak-enak neraka? Nak santai-santai, pacaran, nak mabuk, main sana, main sini, judi sana, judi sini, segala macam. Enak-enak semuanya. Jadi kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, summa ma'adzalika kulluhu fa innal abda dha'ifun wa zamanu sa'bun wa amru dini mutaraji'un wal farahu qalilun wa syughlu katsirun. Kemarin ini yang terakhir, pembahasan yang terakhir. Jadi dengan adanya tantangan untuk menuju surga ini, banyak tantangannya, ditambah lagi ini secara ini surga ini dikelilingi hal-hal yang berat, tidak disukai oleh nafsu, berat. Ditambah lagi kok hamba itu sekarang ini lemah, ya, hamba lemah, kita hamba Allah ini lemah, ya kita ini lemah. Zamanu sa'bun, zamannya sekarang ini susah. Pada zaman Imam Ghazali tahun 500-an, sekarang sudah 1000 tahun setelah Imam Ghazali. Zaman dulu sudah dikatakan zaman yang susah, maksudnya penuh dengan godaan syahwat. Aduh, apalagi sekarang. Nah, ini lebih parah lagi. Wal amru dini mutaraji. Untuk urusan-urusan agama sekarang mengalami banyak kemunduran. Oh, masalah agama ini kemunduran banyak, luar biasa. Kita kalau nak nyari sekarang orang yang fasih membaca Al-Quran dalam satu kampung itu susah, ya. Jadi rata-rata kaum muslimin sekarang membaca Al-Quran itu celetot. Itu rata-rata sudah. Kalau kita cari di dalam satu kampung, kalau ada imam tetapnya berhalangan, bingung yang suruh maju siapa nih. Nah, itu kapas itu istilahnya mutu kaum muslimin zaman sekarang ini. Jadi ada yang memang sholat selama hidupnya, sholatnya itu fatihahnya kacau balau, nggak ada belajarnya. Ya, beragama Islam baca fatihah aja tak betul. Macam mana? Apalagi nak sampai ilmu yang macam-macam. Aduh, jauh betul. Ilmu agama sangat mengalami kemunduran sekali, ya. Jadi jangankan sekarang orang yang membahas tentang iman, akhlak dan sebagainya, yang fardu ain saja banyak yang tidak memperhatikan, mundur, jauh-jauhnya mundurnya ibadah. Sekarang orang Islam nggak sholat banyak, apalagi banyak. Zaman Nabi orang Islam pasti sholat. Orang Islam kok nggak sholat? Jadi al-farqu bainal kufri wal Islam tarkus shalah. Au kama qala. Jadi perbedaan antara kafir dengan Islam itu apa? Meninggalkan sholat. Makanya kata hadis lain lagi, man taraka shalah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Nah, itu jauh sekali sekarang agama ini mengalami kemunduran. Apalagi kita tidak belajar yang seperti ini. Oh, ini sudah ke depan tentang hatinya, memperbaiki ibadahnya. Wasughlu katsirun, dan kesibukan banyak. Kesibukan luar biasa banyak zaman sekarang ini. Zaman dulu tidak. Kalau zaman orang-orang di Jawa tuh santai-santai, pagi-pagi masih santai, masih selimutan kain sarung. Nah, habis panen santai. Kalau sekarang tidak. Ada orang yang berangkat kerja sebelum subuh, baliknya habis isya, baik malam. Itu tiap hari gitu. Sampai rumah tidur, pagi berangkat, balik malam rumah tidur, pagi berangkat, ajal sampai mati dah. Jadi hidup hanya untuk jadi kuli saja sampai mati. Nggak ada gunanya. Nggak ada faedahnya, apa untungnya, apa yang dilakukan di dunia ini untuk urusan ibadah. Ibadah tidak, cari duit pun tak jadi orang kaya. Wal umru kasirun, umur pendek. Fil amali taksirun, sedangkan amalnya banyak teledor. Zaman sekarang kita banyak keteledoran. Ya Allah. Wa gitu basirun wa ilallahil masir. Sedangkan malaikat itu selalu memantau kita. Malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan wa ila Allahil masir, dan kepada Allah tempat kembali. Wal ajalu qarib, ajal itu dekat kabeh, semuanya kita akan mati. Wasafaru ba'idun, sedangkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu jauh. Bisa enggak ya sebelum mati kok sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah. Nah, itu harus jadi tujuan.
Ini hidup di dunia ini apa tujuannya? Ngambang, nggak ada tujuan sama sekali. Cuma kerja makan gaji, habiskan mati, itu saja. Padahal tujuan kita apa? Ada safar. Kata Imam Ghazali, safar, as-safar, itu safar itu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Harus diusahakan ke sana. Orang sekarang nak cari sertifikat ini, harus kursus ini. Macam mana untuk meningkatkan kualitas. Tapi untuk kualitas agama tak ada peningkatan. Mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Iku ngapalkan dulu sampai sekarang, hafal masih gak paham juga apa yang dibaca. Gak ada peningkatan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Gak ada peningkatan sama sekali. Ya cuma hafal aja. Tak ada peningkatan. Padahal umur sudah bertambah. 40 tahun. Aduh, kalau udah 40 tahun ke atas, nah sudahlah. Hati-hati, kalau dapat tahun ke atas, tak usah lah ngotot-ngotot dunia lagi. Tak usah ikut-ikut orang. Ada orang umur 60, 70 masih sibuk dunia saja. Jangan, tak usah ikut-ikut. Ya, jadi kalau orang sudah kalau sudah 40 off. Dalam arti dunia pokoknya ya sebagai sarana saja. Karena kalau udah 40 itu otomatis ya lumrahnya, umumnya ini berarti menuju ke kuburannya lebih dekat daripada balik ke waktu kelahiran. Gitu loh. Sisa umur jelas lebih pendek daripada yang sudah dilewati. Terus mau ngapain lagi? Nah itu. Ya inilah belajar kita sama-sama. Bahasa umur pendek, sementara jalan menuju Allah itu jauh. Banyak rintangannya. Makanya nanti di sini Imam Ghazali akan menunjukkan apa rintangan-rintangannya harus kita hadapi ini. Bagaimana cara menyelesaikannya. Wa ta'atu hiya azadu fala budda minha. Sedangkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal yang wajib kita miliki. Wa hiya fa'idatun fala maraddalah. Faman dhafara biha faqad faza wa sa'idah abadal abidin. Wa man fatahu dzalika faqad khasira mal khasirin wa halaka mal halikin. Barang siapa yang mendapatkannya, itu ketaatan tadi, maka dia akan menang dan berbahagia di abad di akhirat. Barang siapa yang terlepas baginya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati, enggak sempat jadi orang baik, enggak sempat jadi orang taubat, orang taat, maka dia akan rugi bersama orang-orang rugi. Wa halaka mal halikin, dan dia akan binasa bersama orang yang binasa. Fasara hadzal khutbu idan wallahi mu'dalan wa khaturu aziman walidzalika azza man yaksidu hadha tariq wa qalla. Jadi kalau kita lihat ini tadi itu, wah, ini perkataan ini sangat sulit. Sebenarnya sangat sulit sekali, nak ditempuh ini sulit nih. Wal khaturu aziman, bahayanya apa juga besar, rintangannya sangat besar. Untuk menuju ke sana itu berat, bukan tak berat. Walidzalika azza man yaksidu hadha tariq wa qalla. Karena itulah sedikit orang yang mau melakukan jalan ini, dan sedikit sekali. Jadi jarang orang yang istilahnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut disuluk di thariqah itu jarang. Orang yang ada cuma sholat 5 waktu, alhamdulillah, kayak sudah kunci surga sudah. Waktu puasa kadang-kadang puasanya entah macam mana puasanya, entah diterima sama Allah tidak, pahalanya apa ada tidak. Sholat, pokoknya sholat sudah. Itu kayaknya sudah di puncaknya Islam. Nah, kayaknya udah puncaknya agama. Padahal itu belum ada apa-apanya. Sholat 5 waktu kosong dan sebagainya. Hatinya masih jelek, busuk. Belum ada apa-apanya. Itu masih jalan di tempat. Jadi jalan untuk menuju kepada Allah ini namanya thariq atau thariqah. Maka inilah disebut dengan thariqah. Thariqah itu bukan hanya sekedar wirid, kumpulan wiridan saja, tidak. Thariqah itu dia juga mencakup tentang tarbiyah, sulukiyah hati, ngaji, kayak gini wiridnya. Iya, jadi saling ada saling ada hubungan. Nah, saling ada hubungan, bukan ikut thariqah ini, ikut thariqah ini, ikut thariqah ini. Cuma murni ya wirid memang harus. Tetapi tarbiyah sulukiyah semacam ngolah hati, ya belajar seperti ini, itu perlu. Jadi jangan sampai pokoknya katanya udah ikut thariqah tapi hatinya tidak ditata, tidak di ini, ya kacau. Ya enggak bisa. Enggak, namanya tidak sempurna thariqah itu.
Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar wiritan saja, tapi hatinya harus bersih. Macam mana nak bersihkan hati? Nah, tentu ada tarbiyahnya, belajarnya seperti ini, tentu. Nah, jadi antara zikir dan ilmu itu harus berjalan bersama, tidak salah satu. Nah, jadi kalau ada orang ikut thariqah tapi bodoh, aduh, kacau. Sholatnya, fikihnya, sholatnya tak sah. Macam mana? Syariatnya dia tidak mampu. Berarti untuk menuju thariqahnya nanti itu termasuk dia dapat hambatan. Nah, di sinilah nanti akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali nanti di sini. Nah, jadi banyak orang yang menuju ikut thariqah lah istilahnya, tetapi dia ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Bekalnya kurang. Summa azza minal qasidi naman yaslukuhu. Summa azza minas saliki naman yasilu. Jadi jarang orang yang ada kemauan, dia ada kemauan nih, tapi dia tidak melangkah. Aduh, aku sebenarnya kepengin, tapi aduh gimana ini kok gini. Akhirnya nggak jadi. Memang berat, thariqah tuh. Berat bukan berarti apa? Bukan berarti berat gimana? Butuh perjuangan. Kita tak usah nak bahas yang macam-macam. Sekarang kita nak menghilangkan contoh sifat takabur kita itu. Itu apa cukup sehari 2 hari. Kalau belajar berhitung mudah. Orang nggak paham kali-kalian belajar kali-kalian bisa apa. Tapi untuk menghilangkan sifat sombong, sifat cinta dunia itu kan butuh perjuangan. Kalau nggak diperjuangkan ya nggak hilang-hilang lah tuh. Nah, nggak hilang-hilang susah. Illa man rahimahullah, Allah yang membersihkan hatinya kecuali. Nah, kemudian wasumma azza minas salikin man yasilu, dan karena susahnya orang untuk sampai ke sana, sehingga sedikit orang yang sudah melangkah sampai ke tujuan. Nah, dia udah langkah nih. Dia ada memang nggak ada niat sama sekali. Pokoknya hidup ya udah inilah gini. Masih untung dia masih sholat 5 waktu, untung. Jadi Islam itu bukan hanya sholat 5 waktu. Punya duit pergi haji, Ramadan puasa, waktu buka-buka, waktu sahur-sahur, waktu zakat-zakat. Kosong. Maksudnya zohir tok enggak. Enggak. Tetapi hati itu penting, sangat penting. Nah, karena Rasulullah contoh, Rasul kan innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang mulia. Berarti apa? Hati. Hati. Orang sholat pun supaya hatinya bagus. Puasa supaya hatinya bagus. Haji pun supaya hatinya bagus. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Supaya apa? Bagus hatinya. Puasa, ya kan? Puasa juga supaya apa? Supaya hatinya lembut. Orang puasa lapar, hatinya jadi lembut. Baguskan hati. Orang haji, semua mau presiden, menteri, anggota dewan, semua ketika haji dia pakai baju sang sama. Mendidik untuk tawadu. Nah, makanya hati lagi. Nah, semua hati. Mengajar kau untuk berzikir, hati lagi. Berzakat juga dan sebagainya. Menyantuni istilahnya orang-orang yang fakir miskin, hati lagi. Macam anak kita punya belas kasih. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar zahir Islam, bukan hanya sekedar zahir. Jadi jadi ada suatu hal yang seperti ini, sebetulnya ada satu hal di dalam kita beragama ini yang mestinya kita tuju, tapi sama kebanyakan orang itu dianggap macam bukan hal yang harus ditempuh. Islam cukup gini aja lah. Pokoknya adzan kita salat, itu belum apa-apa. Itu masih jalan di tempat, ya, masih jalan tempat. Kemudian ya memang Allah SWT man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Iya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga otomatis. Nah, tetapi kan orang ini punya peringkat masing-masing. Ada nabi, muqarrabin, aulia, orang soleh. Tentu kita mau taruh di mana? Apakah jadi orang fajir paling bawah, munafik, kafir, munafik, orang fasik, mau taruh di mana kita? Nah, tentu kita harus berusaha untuk naik posisinya, naik. Ya berusaha. Jadi begitu sulitnya, maka banyak orang yang sudah melakukan salikin. Salikin ini salaka itu menapaki jalan. Dia sudah menapaki jalan. Thariqah ikut, ini ikut. Tapi summa azzaman minas salikin namanya situ. Tapi jarang orang yang
ribuan, jutaan, umpamanya salikin. Tapi yang sampai, nah, belum tentu. Belum tentu. Ini zaman 500 tahun yang lalu loh. Apalagi zaman sekarang. 500 tahun yang lalu. Enggak semua orang yang ikut thariqah itu sampai. Enggak semua. Salikin man yasilu ilal maksud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal wasilin. Amin ya rabbal alamin wal musilin. Man yasilu ilal maksud wa yadhfaru bil matlub wa humul al-aizzah alladzina astafahumullahu azza wa jalla li ma'rifatihi wa mahabbatih. Jadi begitu, tidak semuanya orang, jarang orang yang salikin yang sudah menapaki jalan, masuk thariqah dan sebagainya. Sedikit dari mereka yang sampai kepada maksudnya, mendapatkan apa yang dicari. Dan mereka itu yang bisa sampai itu dari salikin ini sedikit loh. Azza itu sangat sedikit, jarang. Ibaratnya kalau 1000 orang, ibaratnya umpamanya mungkin 5, gitu. Nggak banyak. Memang berat. Tapi ya kembalinya, kalau ini kan kembalinya menjadi standar. Bukan misalnya kemudian, ini kan kita sudah tidak berbicara masalah fasik lagi. Haram sudah jelas kita tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan. Kita sudah naik ke atas. Jadi melesetnya turun menjadi awam. Nah itu. Ya masuk surga. Cuma kan lain. Makomnya lain. Ya, makomnya lain. Dan mereka itulah, orang-orang yang sedikit itulah nanti adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Istafahumullahu azza wa jalla li ma'rifati wa mabati. Allah pilih untuk supaya makrifat kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilih sama Allah. Dipilih. Dipilih, bukan tidak dipilih orang itu. Makanya kata Rasulullah SAW, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pahamkan padanya tentang agama. Orang kalau yang dikehendaki baik, dia pasti berilmu. Ya. Mesti. Allah giring dulu dia ke majelis ilmu. Allah pahamkan. Yufaqihu itu Allah pahamkan. Allah pahamkan. Allah kasih kepahaman. Allah pilih. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan istofahum. Allah pilih, istofahumullah. Allah pilih mereka. Nah, lima arifati wa mabati, untuk makrifat kepadanya dan untuk cinta kepada Allah. Yang pilih Allah makrifatkan, Allah kasih cinta itu ke dalam diri kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wasaddadahum bitaufiqihi wa ismati, dan Allah akan mensupport, ya, memberi taufiknya, ya, menjaganya. Jadi kita ini jadi orang baik, bukan kita yang hebat, Allah yang pilih. Kita doa aja sama ya Allah, pilih kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah pilih. Suma ausalahum bifadlihi ila ridwani. Kemudian Allah menyampaikan orang-orang tadi kepada karunia-Nya, fadlnya, dan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa jannati, dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih. Kita nih kalau kekuatan kehebatan kita enggak bisa ngapa-ngapa, enggak bisa apa-apa. Orang kok menganggap dia yang hebat beramal, susah. Tak usahlah mau yang hebat-hebat. Orang nih membaca Al-Quran saja contoh. Itu kalau tidak taufik dari Allah, macam mana tak bisa. Sampai kapan tetap terbata-bata. Malas belajarnya, yang ini, yang itulah, sinilah, sibuk apalah. Akhirnya sampai mati, baca Qur'annya tidak bagus. Fanas'aluhu jalla dzikruhu ayyaj'alakum wa iyana min ulaikal faizina birahmatih. Imam Ghazali mendoakan kita. Imam Ghazali ini berdoa, fanas'aluhu jalla dzikruhu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian dan kami, kata Imam Ghazali, min ulaikal faizina birahmatih, termasuk mereka orang-orang yang menang, yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam. Walamma wajadna hadhihi tariqah bihadhihi sifah nadarna wa am'anna an-nadhara fi kayfiyati qat'iha. Ya, kata Imam Ghazali, ketika kita menemukan jalan ini dengan sifat yang seperti ini, maksudnya dengan segala macam rintangannya, kesusahannya, dan sebagainya, maka kita
melihat dan kita tatap betul-betul bagaimana fi kaifati qat'iha. Bagaimana kita bisa memutuskan semua rintangan-rintangan ini biar kita bisa sampai. Nah, biar kita bisa, rintangannya harus kita putuskan satu-satu. Ini menuju Allah nih, jalannya susah. Ini harus putuskan nih, rantai apa ini yang ganggu-ganggu semuanya harus kita putuskan. Wa ma yahtaju ilaihil abdu minal uhbati wal uddati wal alati wal hilati min ilmin wa amal. Dan kita harus juga tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba, bekal apa, alat apa, usaha apa, yang dari ilmu dan amal yang bisa untuk kita membebaskan, terlepas daripada rintangan-rintangan ini. Bisa biar kita sampai ke jalan. Banyak. Ibaratnya orang ini masuk ke tengah hutan. Masih motong rumputnya, semak-semak, kayu-kayu bakar. Ke sana ada ular besar. Maju lagi ke sana ada harimau. Ke sana ada ini, segala serigala. Ini harus kita lewati untuk sampai ke sana. Ibaratnya begitu. Jadi kita, ini Mu'tazilah akan menunjukkan ini. Nah, ini semuanya ini harus kita selesaikan semuanya ini. Bukan gampang. Nah, termasuk semacam dunia dan lain sebagainya. Itu kan termasuk rintangan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali. Nanti kita akan bahas, akan dibahas oleh Imam Ghazali satu persatu. Asa yaqta'aha bisni taufiqillahi ta'ala fi salama. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita mohon agar Allah bisa memutuskan semua rintangan-rintangan ini dengan taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, fi salamatin, dengan selamat, wala yaqta'a fi aqabatiha al muhlikah wa yahlika mal halikin wal iyadu billah, wala yanqati'a fi aqabatiha, dan tidak sampai terputus, ya, terputus di dalam rintangan-rintangan ini tadi, kemudian binasa dan binasa bersama orang-orang yang binasa. Wal billah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dari hal tersebut. Ibaratnya gitulah. Kita ini macam ibaratnya kalau untuk memudahkan apa nih pemahaman, kita ingin menuju kepada satu tempat, kita harus mengarungi satu hutan belantara dengan segala macam rintangan yang ada di situ. Kita harus bawa apa nih? Bawa parang, bawa ini, bawa panah, bawa apa? Untuk kayu-kayu, rumput-rumput kita bikin jalan, kita bersihkan. Oh, ada hewan buas, kita panah, ada ini, ada segala macam. Itu ibaratnya begitu, untuk kita sampai ke sana. Sedikit orang yang sampai ke sana. Ada yang nggak sampai masuk. Aduh, aku di sini aja lah, malas aku nak masuk ke hutan nih. Mereka yang tidak mau berjuang untuk ke Thariqah. Ada yang masuk ke Thariqah tapi tak betul. Akhirnya masuk ke Thariqah, nengok-nengok, apa nih, terus nampak buah ini, tak jadilah aku makanin aja lah, balik. Nah, seperti itu. Jadi dia tergantung. Orang itu tidak semua bisa. Kemudian yang betul-betul berjuang sampai ke sana, ke sana. Di tengah jalan ternyata kok, ketemu ada hewan-hewan bagus-bagus, rusa, umpamanya ada kancil, ada apa pelanduk. Oh, enak nih dimakan sembelih. Kita sini aja, yuk bikin gubuk sini aja. Mereka akhirnya mati di dalam hutan, tidak sampai kepada tujuan. Karena enak, kita enak di sini, yuk. Banyak makanan nih, banyak apa nih, yang bisa kita nikmati di sini. Nah, akhirnya mereka pun tidak sampai tujuan. Fasannafna fi qadi hadhihi tariqah wa sulukiha kutuban. Dan kami, kata Imam Ghazali, mengarang di dalam pembahasan untuk memutus semua hambatan-hambatan di dalam jalan ini, tariqah ini, ya, beberapa kitab-kitab. Ihya Ulumuddin, seperti kitab Ihya Ulumuddin, ya. Ihya Ulumuddin kadang-kadang saya ambil cuplikan-cuplikan saja. Nah, kalau ini insya Allah kita baca dari awal sampai akhir. Wal kurbah ilallah ta'ala. Kemudian ada kitab namanya kurbah ilallah ta'ala, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ghairi dzalika, dan kitab-kitab yang lain. Fahtawatu ala daqa'iqa minal ulum i'tasat ala afhamil awam. Faqadahu fiha wa khadu fi ma lam yuhsinuhu minha. Fa ayu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin. Wa qad qalu fihi innahu asatirul awwalin. Dan saya di dalam menulis tadi, kata Imam Ghazali, di dalamnya saya menyebutkan tentang daqaiq, yaitu ilmu-ilmu yang
lembut-lembut, yang rumit-rumit, yang mendetail-mendetail akan aku sebutkan di dalam kitab itu tadi. Yang susah, agak susah dipahami oleh orang-orang umum. Faqadahu fiha wa qadu fi ma lam yuhsinu biha. Akhirnya ketika orang awam ini di daerah susah untuk memahaminya, akhirnya mereka apa namanya nih? Apalah nih kok ginian ini. Nah, istilahnya begitu. Jadi mereka terus malas akhirnya. Mereka akhirnya gimana? Tidak bisa memahami. Nah, akhirnya mereka tidak bisa melakukannya dengan baik. Fa ayyu kalamin, makanya Imam Ghazali ini akan betul-betul akan dijelaskan oleh beliau. Fa ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin wa qad qalu innahu asatirul awwalin. Maka ya, ada satu kalimat yang paling fasih tentu adalah Al-Quran, kalamur rabbil alamin. Itu saja masih ada orang yang bilang innahu asatirul awwalin. Itu kan cerita orang-orang dulu. Quran saja masih ada yang komplain mengejek. Apalagi nanti ilmu-ilmu gini, kata Imam Ghazali. Tentu banyak orang yang mencemeh gini-gini. Akhirnya di ngobrol ini gini-gini. Apa tuh? Padahal mereka tidak tahu ilmunya. Kata Imam Ghazali, kok kata-kata gini, keterangan saya seperti ini, Imam Quran saja yang mencemeh ada. Innahu asatul Al-Quran. Apalagi sekedar kata-kata saya istilahnya. Alam tasma ila qauli Zainil Abidin Ali ibni Husain ibni Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi Zainal Abidin bin Ali bin Husain. Jadi cucunya Sayyidina Husain. Berarti cicitnya Sayyidina Ali. Cicitnya Sayyidina Ali. Mengatakan, ini la'aktumu min ilmi jawahirahu. Kaila yaral haqqa du jahlin fayuftatana. Sungguh, kata Al-Imam Zainal Abidin, sungguh aku menyembunyikan ilmuku, yaitu mutiara-mutiara ilmu kita aku sembunyikan. Supaya apa? Kaila yaral haqqa du jahlin fayuftatana. Supaya orang-orang yang bodoh tidak melihat kebenaran itu, kemudian mereka mendapat fitnah. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya orang bodoh ketika diterangkan, ini kata Imam Zainal Abidin, ini ada suatu yang hak, tapi kalau diterangkan, didengar oleh orang awam ini, mereka bodoh, akhirnya nggak mampu, akhirnya mereka akan mendapatkan fitnah. Maksudnya dengan ketidakpahaman jadi gini, jadinya malah sesat dia. Makanya tidak semuanya itu disampaikan kepada orang awam. Tidak semuanya, orang-orang khusus. Gitu. Karena tidak semuanya itu bisa di-share ke orang awam. Maka mereka juga akan mendapatkan fitnah. Waqad taqaddama fi hadza Abu Hasanin ila al-Husaini wa awsa qablahu al-Hasana. Dan memang ini sudah sebelumnya sudah ada juga Abul Hasan kepada Sayyidina Husain, dan mereka juga sudah mewasiatkan wa ausa qablahu al-Hasan. Jadi Imam Hasan, Sayyidina Hasan juga sudah mewasiatkan. Maksudnya begini. Para aulia ketika dia sudah sampai kepada makom, itu tidak semuanya yang dia rasakan itu bisa disampaikan kepada orang awam. Nanti itu jadi fitnah. Padahal yang disampaikan itu hak, tapi berhubung yang dengar, yang lihatnya orang awam, nggak sampai ininya, akhirnya mereka kena fitnah. Akhirnya menyanyalahkan lah, menghina. Jadi rusak. Ya Rob, itu maksudnya begini, kesimpulannya gini. Jadi ada satu hal, ada satu ilmu, ada satu pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang awam, tetapi itu diketahui oleh orang-orang khusus, orang-orang soleh, para aulia, para anbiya. Itu mereka merasakan, mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Dan mereka tidak sampaikan. Maksudnya, lihat dulu mana yang kapasitasnya sudah mampu untuk menang, kalau enggak malah jadi fitnah. Ya Rabb Jauhari, Ya Rabb Jauhari ilmin, lau abuhu bihi lakila li anta
mimman ya'budul wasana. Wahai Tuhan yang memiliki jauharnya ilmu, seandainya aku sampaikan, aku share ya ilmu yang aku dapat ini kepada orang awam yang bodoh-bodoh, maka sungguh nanti aku akan dibilang, engkau ini termasuk, engkau ini orang musyrik, kamu ini nyembah berhala kamu nih, gitu. Karena orang yang mendengar itu orang awam. Nah, sampai seperti itu. Wala astahillu rijalun muslimuna dami. Dan sungguh nanti orang-orang kaum muslimin yang awam-awam itu akan menghalalkan darahku. Wah, ini udah musyrik, ini dah kafir ini. Padahal dia punya ilmu tinggi. Wasil sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat di atas. Yang di sini nilainya masih pakai Islam kosongan. Islam syariat. Nah, yang kasat mata tok. Mereka merasa kita cuma orang-orang masih orang awam pakai mata saja. Ya enggak nyambung lah, enggak nyambung. Yarona akbahama ya'tunahu hasana, dan mereka menganggap sejelek-jelek perkara yang mereka datangi itu adalah sesuatu yang bagus. Jadi menurut mereka yang mereka lakukan tuh mengkanter, mengkafirkan, menghujat itu dianggap ini yang bagus. Oh, itu orang sesat ini. Padahal yang sana sampai kepada Allah, yang sini dengan kebodohannya, keawamannya menyalah-nyalahkan. Mereka anggap yang dilakukan itu betul. Nah, ini contoh. Bedanya antara orang yang sampai dengan yang tidak sampai. Orang awam dengan makanya para aulia. Maka kadang-kadang ada satu hal yang memang tidak bisa dipahami orang-orang awam. Satu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala itu. Enggak bisa. Orang awam tetap enggak bisa nih. Oh, enggak ada bisa nih, enggak masuk. Ya iyalah. Ya makanya hal yang seperti itu jangan di-share. Kalau memang ya dirasakan, tak usah di-share. Hadisin nas biqadri ukulihim. Berbicara kamu dengan orang sesuai dengan akalnya sampai di mana. Nah, akalnya sampai di mana.